Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Zidna ilma, zidna ilma, zidna ilma. Peserta peserta kajian tafsir Al-Qur'an, ya. Karena ini ada dua Zoom-nya. Hari insya Allah Minggu jam 7 itu adalah Zoom bahasa Al-Quran. Nah, sekarang adalah tafsir Al-Quran, tapi ada juga menguraikan sedikit-sedikit bahasanya, ya. Karena mau tidak mau, setuju tidak setuju, kalau dalam Al-Quran disebutkan karha wa ta'ah. Jadi dalam keadaan terpaksa atau taat, bahasa Arab Al-Quran itu mesti diucapkannya. Nah, pertemuan pertama dulu sudah disebutkan, yaitu mengenai berapa ini, ada yang mengatakan surat Baqarah itu Madaniyah Makkiyah, jumlah ayat 286, kemudian jumlah kata 3.100 kata, jumlah huruf yaitu 25.500. Itu yang dikumpulkan oleh almarhum rahimahullah, yaitu Nawawi Al-Bantani, ya. Kemudian jumlah surat 114, jumlah ayat ini perselisihan, ada mengatakan 6.236. Nah, kemudian siapa yang membaca surah Fatihah, man qara'a surat al-Baqarah, bukan Fatihah, ya. Man qara'a surat al-Baqarah tuwajja bitajin, maka diberi dia mahkota nanti di surga. Nah, makanya kita bukan maksudnya memilih-milih surat, ya, tapi kita mulai dari surat al-Baqarah. Nah, karena Fatihah dulu sudah pernah diuraikan. Nah, dulu pertemuan pertama ini disebutkan mengenai alif lam mim. Itu adalah huruf putus-putus. Kemudian huruf-huruf alif lam mim atau yang putus-putus itu rahasia Al-Quran. Allah yang tahu maksudnya. Kemudian sudah diuraikan pula apa-apa saja huruf putus-putus. Ada 29 surat. Nah, ada 29 surat. Nah, bisa kita lihat nanti di rumah, di Al-Quran. Kemudian pertemuan, ini sudah pertemuan ketiga. Tadi ini maksud alif lam mim saja, tadi pertemuan pertama. Kemudian Al-Quran adalah rahasia Allah, yang huruf putus-putusnya. Kemudian pelajaran ketiga ini kemarin, yaitu zalikal kitab, sudah diuraikan. Kemudian pelajaran keempat, ini dari sini agak diulang sedikit, ya. Di sini ada disebutkan allazina yu'minuna bil ghaib, ya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ini kuncinya ini. Kalau sudah nanti disebutkan kan di sini zalikal kitab la raiba fih, Al-Qur'an itu maksudnya isinya atau yang Al-Qur'an ini, ya, tidak ada unsur ragu di dalamnya, tidak ada keraguan. Dia menjadi pedoman bagi orang bertakwa. Nah, ini sudah direkam. Jadi inilah yang kita usahakan, bermohon kepada Allah, ya, supaya kita bisa mengerti Al-Quran dan bisa mengikuti, mengamalkannya. Maka di sini pertemuan keempat, siapa orangnya? Allazina yu'minuna bil ghaib, ya, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman mereka dengan yang gaib. Nah, yang gaib ini di sini ada disebutkan yusaddikuna. Maksudnya membenarkan mereka dengan apa saja yang gaib daripada mereka. Di sini ada diuraikan beberapa mewakili surga, neraka, an-nar,
dan adalah sirat, ya titian siratal mustaqim, dan mizan itu timbangan, kemudian ba's, hari berbangkit, hisab. Di sini wa ghairi zalik, dan lain-lain, ya mungkin malaikat di kiri kanan, mungkin mengenai ketentuan kita dan sebagainya lah, macam yang gaib yang kita belum tahu atau tidak menampaknya, ya mungkin termasuk sebagian disebutkan Allah, ya. Tapi ada pendapat dikemukakan oleh bukan imam, ya, oleh Pak Nawawi. Ini dia dimaksud dengan allazina yu'minuna bil ghaib ini, katanya dimaksud dengan allazina yu'minuna bil ghaib ini adalah bil qalbi. Benar juga ini. Maksudnya yang gaib itu ada menguraikan bahwa wal muradu bil ghaib, yang dimaksud dengan gaib di ini ada qalbi, hati. Maknanya, maksudnya yu'minuna bi qulubihim, beriman mereka dengan hati mereka. Maksudnya betul-betul dari lubuk hati, betul-betul dipercayainya. La, tidak seperti kallazi, tidak seperti orang-orang yang mengatakan mereka bi afwahihim, ya, dengan mulut. Kalau beriman dengan mulut murah saja, tapi beriman dengan hati yang payah itu, maka di sini sebutkan malaisa fi qulubihim, ya tidak dengan hati mereka. Jadi adalah berimannya betul dari hati. Jadi yang pertama ini dulu. Jadi ini kuncinya, ya. Beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu jangan yang gaib-gaib, misalnya di sini ada hantu, jangan gitu. Itu ya mungkin juga nampak, ya memang kita tidak nampak, dia menampak kita. Tapi maksud beriman kepada gaib itu yang memberi pengaruh kepada kita, itu kuncinya, ya. Yang memberi pengaruh kepada kita untuk baik. Misalnya kita percaya dengan surga, maka kita tentu ingin naik ke surga. Maka percaya dengan neraka, maka kita takut. Jadi sirat ini yang maksudnya. Kemudian yang kedua, ini dia. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan mereka salat. Berarti diulang allazina, tapi tidak dibuat di sini lagi. Mereka mendirikan salat. Apa maksud mendirikan salat? Sederhana dibuat oleh Pak Nawawi. Katanya yutimmunas salawatil khams. Mereka sempurnakan atau menyempurnakan mereka seluruh salat yang 5 waktu, termasuk ditekankannya salat yang 5 bisyurut, dengan segala syarat, wal arkan, dan segala rukun, wal hay'ah, dan segala karakter atau hay'ahnya. Nah, itu maka di sini teringat Ustadz, ada hubungan dengan pelajaran kita ini, yaitu tidak adalah bahasa Arab, ya, bahasa Arabnya, ya. Bahasa Arabnya di sini, ya, Bapak Ibu, ya, maksudnya wa yuqimunas shalah di sini mendirikan mereka mendirikan mereka sholat di sini maksudnya adalah menyempurnakan sholat yang 5. Ya, sholat 5 itu kan mulai dari subuh sampai kepada isya, tapi ini bisurut dengan syarat-syarat, kemudian rukun-rukun, kemudian hay'ah. Kenapa enggak ditulis di sini bahasa Arab, ya? Kenapa enggak ditulis? Karena kenapa? Siapa kira-kira? Ini kan Pak Nawawi yang membuat ini. Al-Bantani. Kenapa enggak dikatanya dengan bahasa Arab non Arab katanya. Itu kita lah itu. Jadi kalau yang jelas mendirikan sholat itu sholat dia pakai bahasa Arab. Jadi kita lah apanya itu. Tapi tidak maksud di sini mungkin ada ini surutnya itu kan ada yang berudu, ada itu semuanya itu kan pakai apa? Pakai kemudian kita membaca Arab. Makanya kalau yang non-Arab ya menjadi syarat sama dia itu. Ya memang pertama dibaca-baca saja, tapi lama-kelamaan macam
kita usahakan waktu kita baca sholat yang 5 itu mulai dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Waktu membacanya sudah pas atau mengusahakan sehingga mengerti, bahasanya pun mengerti ya gitu ya. Jadi 2, baru ini pertemuan kita ya, pelajaran ini. Ya diulang-ulang ya. Yang kelima, ini sebenarnya sambungan dari sini ya. Sambungan dari sini, maka ayat 3 dia. Apa bacanya? Coba kita baca sama-sama, bertaus dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan bahasa Arab itu ya. Wa mimma razaqnahum. Ya, saya begini aja. Tentu ini kan ada wa-nya ini ya. Ini pun ada wa-nya. Kan 2 ini. Di sini nggak ada. Berarti ini yang memulainya. Nanti yang ini disambungkan ke sini. Yang ini pun disambungkan ke sini. Kan itu arti wa itu. Jadi misalnya kalau diulang, pertama allazina yu'minuna bil ghaib. Kalau nggak ada wa di sini apa diulang? Allazina yuqimuna sholata. Itu allazina yuqimuna shalah. Kenapa tahu kita pakai ada di sini allazina? Karena ini kata penghubung. Wow, atap. Di sini pun begitu juga. Ini apa kira-kira kalau ini lihat ya. Sebentar, perhatikan ya. Di sini allazina yu'minuna, ini kata kerja ini ya. Allazina yu'minuna, orang-orang yang beriman mereka yang gaib. Di sini pun gitu bisa diulang, orang-orang yang mendirikan mereka akan sholat. Di sini ke sini perginya. Aturannya kan begitu, orang-orang yang menginfakkan sebahagian dari yang kami rezekikan, kan gitu aturannya. Ya. Tapi nggak begitu. Saya ulang lagi ya. Itu makanya perlu kita belajar bahasa itu. Pertama kan siapa yang akan beruntung, itu ujungnya nanti. Siapa yang selamat dalam hidup di dunia yang mencogok sebentar ini. Kita kan hanya sebentar saja berkerumun dalam satu keluarga. Sudah itu punah, itu muncul lagi keluarga berikut, punah, muncul lagi keluarga berikut, punah. Lalu apa yang tinggal? Yang tinggal itulah. Bisa nggak mengajak orang supaya kenal kepada Allah? Kemudian ada nggak amal solehnya? Itu sebenarnya sebentar sudah lama gitu-gitu terus. Jadi ini allazina yu'minuna bil ghaib. Kan allazina sini kata kerja. Terus yang kedua ini allazina yuqimuna shalah. Orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau di sini dibuat maunya ini di sini, tapi dia di belakang dibuatnya allazina. Nampak bedanya tuh. Allazina mimma razaqnahum, aturannya tentu ini ke sini ke muka dia. Allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Tapi tidak begitu. Ya, kalau ditanya kenapa enggak begitu ya Rasulullah? Enggak ada orang pula bertanya kepada Rasulullah. Kemudian itu makanya Allah berfirman, mulai ditangkap. Mungkin ada rahasianya kenapa begini Allah menyusunnya. Kan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, ditakilunnya itu. Jadi di sini wa-nya ini sebenarnya wa atap juga yang diatapkan, tapi ini kemari. Yumfikun diatapkan ke yukimuna. Yukimuna diatapkan ke yu'minuna. Sampai di sini sampai di situ bisa paham apanya itu jalannya itu, tapi jangan sampai pening pula memikirkannya. Ya, jadi maksudnya baru kita mulai
Siapa mengerti untuk sederhana saya dulu ya? Min ma ini kan menempel apa nih bertali-tali dia. Apa kalau dibuka rangkaiannya ini apa rangkaiannya ini? Jar majrur. Ya, apa rangkaiannya? Min ma. Nah, ibu-ibu dari Ulak Karang apa rangkaiannya? Min dengan ma. Min itu apa? Huruf Harfu jar. ya harfu jar, dia harfu jar. Kalau kita orang dari Banten atau dari apanya katanya apa katanya? Huruf jar. Nah, ya, saya ada dulu yang ibu-ibu dari PLN tuh huruf jar katanya. Ya, sampai sekarang enak juga kita dengan huruf jar ya. Kata kita huruf jar ya. Ya, jadi ini min ma. Jadi min masuk ke ma. Ma ini pun dia kata benda. Dulu kan ada kita belajar napi. Kalau sini bukan napi, bukan mendiakan, tapi ma mausul ya. Nanti dipelajari. Jadi wa mimma, jadi bertemulah nun dengan mim. Karena dia hampir berdekatan, namanya kalau istilahnya kan mutakarribain, mutajanisain macam itu kalau dalam nanti itu kan fonetik mengucapkan. Jadi nggak mungkin pula dibaca wa mimma. Jadi akhirnya wa mim. Ya. Jadi kalau diutamakan ini jadinya min ada artinya sebagian atau ya bahagian. Sebahagian ma itu apa artinya nih kalau diartikan apa? Yang apa itu apa sebenarnya? Dari apa? Ya, sebagian. Jadi diartikan nanti min huruf jar ini pun banyak. Itu mungkin mengerti bahasa. Jadi kalau arahkan dari ini enggak sebahagian. Nah, sebahagian itu makanya ada mungkin nisab, ada mungkin hanya berbentuk sedekah, ada mungkin berbentuk wakaf, kan gitu. Jadi ma ini artinya harta atau rezeki. Di sini tandanya. Jadi dan sebahagian, sebagian aja, maksud enggak sebagian bagi dua ya, tapi diantaranya arti bagiannya. Rozakna, rozakna bentuk apa ini? Sederhana saja. Filmadi. Ya, filmadi. Kalau diingat-ingat kotak-kotaknya, kotak keberapa ini? 14. Kotak 14. Jadi kita harapan Ustadz ya generasi Muslim masa akan datang mengerti. Ini rozakna ini fi'il madi Pak, semuanya mengerti. Pokoknya lah mengoek ke dunia konya pahamnya. Begitu lembaga pendidikan kita hendaknya. Jadi rozakna, misalnya bacanya lah apa kotak pertama. Kotak pertama apa coba? Rozaqah. Razaqah. Coba terus sama-sama. Razaku. Terus? Razakat. Terus? Razakata. Razakna. Bukan ini maksudnya yang razakna ya, tapi razakna bulat. Coba apa? Razakna, ya. Terus? Razakta. Razaktuma. Razaktum. Razakti. Razakti. Razaktuma. Razaktuna. Razaktu. Razakna. Itu dia. Ya, jadi razakna. Baru kita cari arti kalau razakna apa artinya? Rezeki kami. Pakai telah. Ya, telah memberi rezeki kami. Di sini Allah pakai kami dia, tidak aku katanya. Tidak aku ya. Jadi sebagian rezeki, ini langsung aja rezeki nih. Ataupun yang rezeki itu macam-macam lah, sebagian rezeki atau pemberian yang telah merezekikan kami atau telah memberikan kami, telah merezekikan kami. Itu kata Allah, kami dia. Kalau di sini ada enggak di nomor 1 beriman kepada kami katanya? Enggak ada ya? Tidak ada. Enggak ada. Mereka mendirikan sholat, nggak ada pakai kami. Sampai di sini mulai intervensi dia. Sebagian rezeki yang telah kami rezekikan, berkami dia. Kan bisa kita paham itu. Kok tidak pakai aku dia ya?
Ya. Benar. Jadi itulah sebenarnya, maka begini aturannya ini dulu. Jadi ini enggak ditekankannya ke sini dulu. Sebagian rezeki atau yang ada diperoleh manusia di muka bumi itu kami telah berikan. Kami telah berikan. Yang maka datang bisa rezeki itu pertama tenaganya ada mencari, matahari ada, hujan ada, pokoknya seluruh fasilitas ada. Bisa dia berusaha. Itu maksudnya razaqna. Jadi seluruhnya itu adalah milik Allah. Itu makanya dia dibawakannya bukan kamu yang punya ini, yang punya. Pokoknya dia melibatkan seluruh makhluk bahwa dia itu adalah punya dia. Itulah mendatangkan rezeki. Jadi dia tidak pakai aku. Jadi kalau ada mengatakan untuk membesarkan diri Allah, kan benar juga itu. Berarti dia yang punya. Ya, cobalah kan. Sekarang ini aja dulu. Sadarkah kita? Ini dia. Sadarkah kita bahwa seluruh fasilitas yang ada kita miliki ini sekarang ini adalah miliknya Allah? Sadar. Kalau sadar, biasa bahwa ini adalah milik yang maha kuasa, kalau disuruhnya dikasih diinfakkan atau diberikan, kan mau kita memberikan. Mau. Itu yang Ustaz katakan tadi. Jadi kalau itu salah satu maksudnya keberadaan kita muncul ke permukaan bumi supaya mau berinfak. Jadi itu makanya nampak sekali calon-calon yang berbahagia hidup itu pertama ini iman gaibnya udah mantap, kemudian sholatnya pun mengerti, maka rezeki pun dia mau mengeluarkannya. Itulah. Habis itu kita pun nggak ada lagi. Memang itu aja, silih berganti. Nah ini berarti mana fa'ila, sedikit saja dulu. Mana fa'il dari razaqna? Nahnu. Nahnu atau ini ya. Lalu ini hum, apa ini? Maf'ul. Ya, fungsinya maf'ul atau mereka. Ini damir. Jadi kalau diartikan dan yang syarat-syaratnya yang mengikuti yang baik itu adalah rezeki sebagai yang telah kami rezekikan terhadap mereka. Waalaikumsalam. Baru bagaimana yang mereka apakan? Yumfikun. Yumfikuna. Ini dipakai yumfikun. Dipakai yumfikun ya, yaitu mereka infakkan. Pakai yu di sini ya. Itu dia. Yumfikuna. Yumfikun berarti menginfakkan mereka, menafkahkan, menyerahkan. Ya. Tapi kalau jujur kita sebenarnya maksud masih real dalam pelajaran kita menurut bahasa, maunya kan begini. Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu nampak linirnya tuh. Sudah itu diulang lagi sini. Allazina yuqimunas shalah. Sudah itu di sini pun begitu. Allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Tapi jalannya tidak begitu. Mana mau orang memberi kalau nggak tahu dia ini? Aturannya kan itu ada juga allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan bagi mereka. Kan ada juga kami berikan rezeki, tapi didahulukan ini supaya sadar manusia bahwa rezeki itu bukan muncul suka-suka hati dapat dia, tapi kami yang memberi rezeki. Itu loh. Coba direnungkan dalam-dalam, bulan yang sama, hari yang sama, tugas yang sama, apalagi pekerjaan yang sama, tapi hasilnya Beda. beda. Coba. Jadi itu makanya kalau sudah cerita mengenai rezeki, sadar kita. Kalau sudah ada kesadaran, maka sebahagian saja menginfakkan mereka. Nah, ini
cobalah nanti diulang-ulang ini ya. Kalau sudah cerita, kalau ini kan kalau cerita menjelaskan tentang mendirikan sholat, ada syarat-syarat, ada kalau Imam Ghazali malah mesti hadir hati. Kalau beriman kepada gaib ini yang jadi apanya nih, yang menjadi ikonnya nih. Nah, ini yang membuat orang baik. Jadi, menjalankan syariat tidak akan bisa jalan kalau enggak ini, kalau tidak iman. Macam mana bisa baik orang kalau dia imannya kepada gaib tidak kuat. Nah, berarti sholat begitu juga. Nah, kalau ini apa kira-kira yang terlibat? Coba kita terka dulu sebelum kita mulai. Kalau soal berinfak, pertama sudah sadar kita bahwa rezeki adalah dari Allah. Nah, terus apa yang perlu dijaga lagi mengenai ibadah berinfak ini? Jelas. Mengenai rezeki sama infak ini apa? Nah, pertama dulu yang perlu kita ingat yaitu sumbernya dulu. Sumber yang seperti ini. Pertama kita sadar bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Nah, kemudian kita sadari lagi bahwa kalau ini rezekinya usaha seperti ini boleh kata Allah atau tidak, atau menyengsarakan orang atau tidak gitu. Gitu caranya. Ya. Jangan boleh kata Allah itu sudah hebat orangnya. Itu enggak. Kalau ini usaha saya menyengsarakan orang atau menyenangkan orang gitu. Ukuran akal saja dulu buat. Misalnya barang itu langka. Kemudian, wah kesempatan ini dijual saja mahal-mahal. Kan enggak benar lagi itu. Ya, jadi itu maksudnya maka ini didahulukan. Kemudian apa lagi? Yang kedua, kalaupun sudah benar kerjanya, yang ada satu lagi adalah yang perlu adalah lillahi ta'ala. Ya, lain dari itu tidak ada. Jadi itulah kalau ingin menang. Nanti belakang ayatnya kan mungkin sudah kita baca ayatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Apa sambungannya? Ayat yang kelimanya. Ulaika umul muflihun. Nah, sekarang sama-sama saya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ingin menjadi orang yang sukses, menang, yang bahagia, yang beruntung. Ingin ya? Ingin. Nah, itulah. Nah, mulailah ini. Itu makanya mungkin ya, maka saya jangan kena marah. Makanya siapa yang membaca surat Al-Baqarah berarti dia iman pada yang gaib. Ya, kalau dapat dapat mahkota itu kan normatif. Maksudnya normatif itu kan bisa menghayal kita dipunya. Yang jelas kalau sudah dibaca surat Al-Baqarah itu berarti tagok. Itu isinya. Jadi memang ya kita ini bertingkat-tingkat. Ada orang paham kajian normatif. Maksud normatif itu begini, motivasinya kalau ini nanti itu pahalanya itu apa. Tapi kalau sebaiknya kalau itu pun ia dapat, kemudian yang perlu mulai kita pikirkan, kalau saya pahami ayat ini, pertama saya percaya kepada gaib. Bagaimana sikap kita jadi? Kan optimis. Kemudian bacaan sholat pun paham. Kan kita kemudian ini lagi memberi kita betul-betul sadar dari Allah, ikhlas, kan gitu jadi. Ya. Mulai ya. Sekarang yumfikun ini, coba untuk selayang dulu. Kenapa tidak yamfikun ini? Karena dia 4 huruf. Apa fi'il madinya? Nafkah. Ya kalau nafkah kan 3 tuh. Amfaka. Amfaka berarti amfaka kan menginfakkan, sudah itu amfaka yu amtiku sebenarnya itu. Ya, amfaka sama seperti aslama yu aslimu. Jadi amfaka yu amfiku. Akhirnya dihilangkan apanya itu. Jadi yumfiku. Jadi yumfiku. Jadi yumfikani, yumfiku. Nah, itu dia bentuk. Kotak ke berapa nih? Kotak ke-14. 14. Ketiga. Iya. Ya ampun mau menggoyak mempadek pengana itu menggogo bawa ke mahkamah. Iya, tapi ya supaya pokoknya kalau ini kerja terus, ya inilah yang kita bermohon ke Allah.
Dengan ada seperti ini, maka lengket di pikiran kita. Sudah hafal ini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Habis mengaji ini cari kaleng-kalengnya. Kalau berapa ada duitnya masukkan ke kaleng-kaleng itu. Nanti sudah agak banyak, ada orang minta sedekah atau ada yang perlu anak sekolah macam-macam lah, dikasihkan. Kan ada rezeki sedikit. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, baru kita lihat, ini kan nomor 3 ini maksudnya berarti ayat 3 baru ya. Jadi dihafal, lama-lama diulang-ulang terus nggak apa-apa. Alif lam mim. Baru zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, baru ada uraiannya. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau sudah itu kan 3. Kalau yang 3 ini beres sudah hebat. Nanti kan 5. Yang 2 saja dulu beres. Pertama, iman kepada gaib saya sudah padat ini atau sudah saya ulang-ulang. Yang kedua, masalah sholat saya mulai takbir sampai salam sudah pas pula. Kan diusahakan terus tiap hari meningkat. Ini mulai datang kaji yang ketiga wali. Coba di antara 3 kaji ini mana yang payah, bersedekah, mendirikan sholat, atau beriman kepada gaib? Yang ketiga itu, Pak. Ketiga-tiga payah. Bersedekah. Kalau ini nih jujur saja, yang tiga ini mana yang payah? Yang berat maksudnya. Ya, yang beratnya itu adalah nomor 3 ini. Ya, kalau memberikan saja murah. Ya. Nah, mulai ya. Ini lagi. Ini Pak Nawawi almarhum ya. Kata beliau, maksud yang ini, tadi kan kita coba terjemah menurut teks. Dan sebahagian rezeki yang telah kami rezekikan kepada mereka. Bagaimana itu? Menginfakkan mereka. Terus maksudnya mimma, sama ini. Beliau ulang saja itu. Mimma, sebahagian rezeki. Di sini dibuatnya ini. Kalau razaqna berarti ada persamaan dibuatnya a'toina. Apa ini? A'toina. Kalau ini memberi rezeki kami. Kalau ini? Jadi ada berdekatan. A'toina, kan ada surat apa itu? Surat Al-Kautsar ya. Inna taina. Apa? Inna, dipanjangkan kan? Inna a'tayna. Inna a'tayna kal. Di sini hum. Inna a'tayna kal kautsar. Kan dia. Sekarang a'tayna Memberikan kami. Ya, memberikan kami. Di sini diambilnya kata memberikan, berarti rezeki sebenarnya memberikan istilahnya. Kalau sini merezekikan gitu. Merezekikan itu berarti diambilnya sebahagian saja, berarti memberikan, dikhususkannya memberikan kami kepada mereka, maf'ul juga, yang diberikan di sini disebutkannya oleh Pak Nawawi. Minal apa? Minal amwali ya, minal amwali, sebahagian. Jadi di sini bukan sebagian, jadi sini ya, memberikan kami kepada mereka. Ini kalau ini bukan sebagian ini ya, kalau ini jadi rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, apa itu? Dari jenis amwal. Amwal ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk banyak. Bentuk banyak. Banyak.
Kalau satunya apa untuk menambah perbendaharaan kata ini? Mal. Nah, mal. Kalau dua onggok hartonya? Malani. Kalau banyak onggok hartonya? Amwal. Nah, amwal. Jadi maksudnya dari jenis harta-harta, harta benda. Harta benda telah kami berikan kepada mereka. Harta benda itu datangnya kan itu tadi yang kita sebutkan. Pertama, angoknya, tenagonya, fasilitasnya, kemampuan otaknya, keterampilannya, kan Allah semua memberikan itu. Ya, semuanya dia. Bukan, jangan ada nanti ini karena pandai saya ini maka dapat rezeki gini, jangan. Ya, karena Allah yang memberinya semua, ya. Nah, lalu bagaimana ya? Nah, ini dia. Ya tasaddaquna. Kalau di sini yumfikun, di sini buat ya tasaddaquna. Jadi ini fi'il madinya tasaddaqa. Tafa'ala, ya. Mensedekahkan, mensedekahkan mereka. Mensedekah itu kan berarti mengakui kebenaran bahwa rezeki itu dari Allah. Apa buktinya? Diberikan. Jadi memberikan sebagian harta itu berarti membenarkan bahwa rezeki itu berasal dari Allah. Allah pula yang membalasinya. Ya. Jadi ini membenarkan mereka, mensedekahkan. Kita kan bahasanya sedekah. Sedekah itu kan sudah bukti dari kebenaran. Ya, bukti kebenaran. Jadi orang yang tidak mau bersedekah berarti tidak mengakui bahwa rezeki itu milik Allah. Nah, gitu jadinya. Tapi jangan dituduh orangnya marah nanti. Tidak ada perlu begitu, hanya untuk menjelaskan saja. Islam sebenarnya hebat ajarannya, tapi jangan dilempar-lempar sama orang lain. Jadi minal amwali yatasaddaquna. Mereka mensedekahkan, memberikan, membuktikan sebagian dari hartanya itu. Ini oleh Imam Pak Nawawi. Li ta'ati. Ada sambungannya ya. Ada sambungannya di sini. Apa? Li ta'ati. Ya, apa? Li ta'atillahi ta'ala. Coba sama-sama apa? Li ta'atillahi ta'ala. Kenapa ta'ati dibaca ini, tidak ta'ata? Kenapa Allah dibaca, tidak Allah? Menerangkan. Ya, menerangkan ta'ah. Nah, ini menjadi sifat ya. Nah, jadi kalau begitu, dia sedekahkan itu hanya karena taat, mengikut, karena taat, patuh, kepatuhan. Ini kepatuhan. Jadi orang yang mematuhi Allah ini. Ini sudah karakter ini, kan isim fa'il. Kalau taat tidak isim fa'il, waktu itu taat sudah enggak lagi. Cobalah jujur-jujur saja pula kita. Kita taat kepada Allah apa sudah melekat atau memang sewaktu-waktu ya? Kadang-kadang. Ya mulanya memang ya dalam Al-Quran ati'ullah wa ati'ur rasul. Kata kerja dulu. Taatlah kan. Nanti kalau sudah begitu menjadi melekat dalam dirinya, terukir gitu. Kalau asyhadalan dibawakannya saya disertasi saya itu kan nggak selesai-selesai. Ya karakter saya sudah belajar karakter itu akhirnya kreso yang gurisan yang sudah melekat ya. Tapi itu ada yang mengatakan dari sononya sudah itu ada yang karena pendidikan ya. Oke, kedua-duanya. Jadi ketaatan itu akan menjadi habit ya, habitual, menjadi kebiasaan. Jadi orang yang taat kepada Allah yang maha tinggi, itulah akhirnya sadar dia rezeki yang diperolehnya itu diberikannya sebagian. Karena itu adalah untuk kebaikan hidupnya bersama. Cuma dikasihlah kadang-kadang, kalau zakat misalnya kalau enggak makan daki, itu kan disampaikan Rasulullah supaya murah kita nangkap. Wah, enggak maulah saya makan daki kotor. Daki pula, karena daki yang ada di badan.
Karena kalau dibikin air jemberan kan jauh. Ini enggak. Waktu kita gosok-gosok badan kan jijik awak. Nah, jadi itu metode supaya bisa orang mau mengeluarkan. Tapi sebenarnya kalau dari sini kita pahami, wah ini kan bukan rezeki saya, yang Allah yang beri titipkan kepada saya. Itu udah tinggi kelasnya itu. Ya. Cuma berbagai metode dipahami dalam hadis-hadis itu sudah bisa kita pahami. Kalau jadi Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah, cuma Rasulullah menjelaskan menurut kadar si penerima. Itu makanya berbicaralah sesuai dengan tangkapan manusia. Khatibun nas ala qadrihi gitu ya. Ya nanti tentu kadarnya itu nggak bisa itu terus meningkat. Nah ini dia. Jadi maksud ini, ayat ini, sebahagian yang telah kami berikan kepada mereka manusia itu, apa itu yang diberikan dari harta-hartanya, mereka buktikan pembenaran itu disedekahkannya, itu hanyalah sudah menjadi sifatnya yang taat kepada Allah. Karena dia patuh, sadar dia bahwa ini, bahwa rezeki itu adalah memang Allah yang memberikan. Itu maksudnya kan terasa kita enaknya nih dengan uraian Pak Nawawi. Kalau misalnya ada 12 tafsir, cobalah baca 12 tafsir. Ada 100 buku tafsir, baca 100 tafsir untuk menjelaskan ini. Mengertilah kita, oh begitu. Nah, makanya kalau kita dalami, orang yang memberi karena Allah kan bagus daripada memberi bukan karena Allah. Kalau memberi bukan karena Allah berefek, ya. Tapi kalau memberi karena Allah, apakah orang itu baik sama kita atau tidak? Nggak ada persoalan lagi. Tapi kalau kita memberi supaya orang itu baik, nanti orang itu nggak baik kan nggak enak pula perasaan lagi. Jangan kami sedekah lain, nyada elok. Beko kadang-kadang sebagian kabar sedekah tanya-nya, les sembayangnya. Sebenarnya itu dakwahnya saja, aturan enggak perlu lah. Agisa taruih, ya. Nah, terus di sini ada contoh dibuat oleh Pak Nawawi. Wahwa Abu Bakris. Coba apa? Wahwa Abu Bakris Siddiqi. Oh, Abu Bakar Siddiqi. Ya, betul. Wahwa Abu Bakris Siddiqi. Ya. Ini maka dibaca Bakri karena disandarkan ke Abu. Kalau Abu ini kabarnya. Abu ini isim yang 5, kita belum belajar itu. Abuka, Hamuka, Hanuka, Fuka, Zumalin. Ya. Jadi, dan dianya. Dianya siapa ini? Orang beriman. Nah, saya ulang lagi ya. Sebahagian dari yang telah kami berikan kepada mereka manusia, di antara yang kami berikan itu dari jenis harta-harta, mereka sedekahkan. Mereka sedekahkan itu adalah keadaannya karena dia sudah mempunyai ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan dia siapa itu? Orang yang bersedekah tadi. Di antara dia yang bersedekah yang taat tadi ya. Iya. Yang bersedekah yang taat tadi antaranya kalau banyak di sini aturannya. Berarti contoh soal. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dialah yang sudah melekat rasanya taat itu adalah Abu Bakar Siddiq. Abu apa artinya Abu? Bapak atau ayah. Bakri gadis, dikir perawan. Siddiq benar. Yang benar. Jadi ayah si perawan yang membenarkan. Ya namanya kita belum cari, ada itu namanya. Ya nggak perlulah dicari, pokoknya gelar ini gelar yang bagus ya. Boleh dikasih gelar yang bagus, yang dilarang gelar yang buruk. Itu nggak boleh. Jadi ini ayah si gadis ya. Nah, Abu Bakar Siddiq tuh baca kisahnya Abu Bakar Siddiq. Pernah Rasulullah mengatakan karena pemurahnya dia,
karena sadar dia bahwa rezeki adalah milik Allah. Nah, siapa dapat? Pernah Rasulullah bertanya kepada dia, kan mertuanya ya juga, sahabatnya ya juga. Ya. Apa katanya? Dengan apa keluarga kau tinggalkan lagi ya Abu Bakar? Nah, mana hartamu lagi katanya ya? Ya. Ya kan begitu, karena pemurahnya dia. Mana hartamu lagi wahai Abu Bakar katanya. Apa jawabnya? Allah ya nanti. Allah dan Rasulnya. ya Allah dan Rasulnya. Jadi Allah yang berzikir, Rasulnya menunjukkan untuk kehidupan. Jadi sebenarnya itu. Ya, tapi nanti ada ayat nggak boleh berlebih-lebihan. Jangan itu pula dipelajari terus. Begitu dapat gaji, gen ke orang sekali. Apa tanya orang di rumah, ma gaji awak adanya lah sedekahannya. Itu betul ya kerja itu. Itu tidak paham orang gaji. Jadi memahami gaji sing ini mana ya. Iya ya Pak. Beku ada disuruh tuh. Surah apa itu Ibu Didi apa mengenai Ar-Rahman, apa? Ibadur Rahman. Enggak ada nanti mereka tidak berlebih-lebih. Ya lihatlah nanti itu ya ada. Jadi itu makanya membaca Al-Qur'an jangan sekare-sekare. Dibaca kasadonyo. Maka waktu belajar tafsir sama Pak Mansur Marik almarhum, lain bisa wak mengerti Al-Qur'an ko tanpa belajar tafsir. Ambo jawe bisa Pak, tapi baca sadonyo. Ya, jadi sebenarnya itu makanya saya sampaikan baca mengerti, jangan baca enggak mengerti. Kalau baca enggak ngerti, ulang-ulangnya enggak ada sobok dapat. Jadi di sini Abu Bakar Siddiq. Sudah itu di sini tambahnya lagi. Siapa lagi? Wa Abihi. Jangan karena ini ada wa ini, kan berarti diulang itu. Wa huwa, itu pokok kalimat. Ini khabar. Wa huwa Abu Bakar Siddiq. Terus siapa lagi yang semirip ini? Wa ashabi. Sahabat. Bu dipakai sini wa ashabuhu. Tapi abu tadi. Oh iya ya. Iya beko dapet tuh mah. Ambona begitu dulunya. Ya tak ada waktu beraja. Nyo ilmu tuh dapet lah beraja taruh. Allah sampai ke masuk liang kubur lah selesai ilmu tuh lah. Ya. Jadi di sini disebutkan dan ashabuhu dan sahabat-sahabatnya si Abu Bakar. Sahabat-sahabatnya inilah yang digambarkan oleh almarhum Nawawi rahimahullahu. Semoga Allah memberi dia rahmat. Ya, di mana apanya kuburannya? Di mana pusarannya atau kembali apanya? Rasulullah. Iya. Menurut tulisan standing menurut apa? Itu di Ma'la. Ma'la di Mekah ya, tapi nggak nampak. Itu yang nampak oleh Ustadz dulu kuburan Siti Khadijahnya. Ada apanya situ? Konon kabarnya dalam tulisan saya baca di dekat-dekat itu. Ya. Nah, tapi kan nggak perlu kuburannya pula yang kita pikirkan ya. Ya, ini mengerti kita berarti Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang berempat itu namanya sahabat kecil ya. Sahabat kecil namanya. Jumlahnya sahabat kecil itu sahabat besar ya. Sahabat besar. Jumlahnya kecil. Sahabat kecil jumlahnya besar. Gitu ya. Jadi habis, berarti baru 3 ayat. Coba kita ulang kembali. Alif lam mim. Terus apa lagi? Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mulai. Allazina yu'minuna bil ghaib. Sekarang malaikat menyaksikan kita ini
Saya dia dari rumah, bapak-bapak dan masih ada yang dari rumah ada di tempat kelompok. Ya, terus apa lagi? Kan dia gaib itu. Allazina yu'minuna bil ghaib, terus wa yuqimunas shalah. Terus apa lagi? Yang ini. Wa mimma Nahum yunfiqun. Berapa ayat baru? 3. Tambah satu lagi alif lam mim. Sudah berapa? 4 ayat. Jumlah ayat Al-Baqarah berapa? 286. Tinggal berapa? 282. Itu. Kalau menghafalnya murah. Ya Allah, bisa aja lah hafal panjang di umur. Menghafalnya murah, belajar bahasanya ya agak payah-payah sedikit, tapi yang paling payah apanya? Mengamalkan. Memahamkannya mungkin murah, agak murah juga paham. Yang payahnya apa? Mengamalkan. Ya, mengamalkan, merealisasikan. Yang 3 ini saja kita duduk umpama kita realisasikan dalam hidup kita, wah, sudah terasa itu. Ya, kita teruskan sedikit lagi. Ya, kita teruskan sedikit lagi. Sudah 6:30. Ya, sampai sini aja lah dulu, kan sudah sampai nih. Sebab ini ayat lain lagi. Nanggung. Ya. Diulang. Ya, diulang-ulang. Jangan perlu tamat. Mengajiku enggak perlu tamat. Mengaji tafsir Ustaz. Tapi hendaknya tamatnya. Jangan tamat. Entahlah semester berapa enggak Pak Bet. Ala S terhitung. S8 ya. Itu maka diulang di atas. Coba ini ya, apa tadi? Wa mimma, dan. Jadi diulang lagi. Sebenarnya orang-orang yang bertakwa atau yang menjadi orang yang memelihara diri itu, bertakwa itu kan macam terjemahnya. Ada yang memelihara diri, ada yang menjaga, ada yang bertakwa, ada yang takut ya. Kalau terjemah itu macam lah terjemahnya. Siapa itu antara lain? Yang nomor 3 ini. Sadar dia sebahagian rezeki yang telah kami berikan rezeki kepada mereka. Ini sadar dia ini. Mereka apakan? Mereka infakkan. Mereka berikan. Memberikannya itu lillahi ta'ala. Memberikannya itu betul-betul karena taat. Ini maka dibantu oleh Pak Nawawi. Maksudnya, kata beliau, maksudnya apa? Mimma, sebahagian, atau dia sebagian, bukan bagi 2 ya. Sebagian maksudnya sebagian dari a'toina, yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, yang telah kami berikan. Apa yang kami berikan? Minal amwal, dari harta benda. Jadi ini harta benda oleh Pak Nawawi diwujudkannya dalam harta benda. Sebenarnya kalau yang diberikan itu kan bisa tenaga, bisa pikiran, tapi ini yang jelas yang harta benda lah, ya. Harta benda mereka sedekahkan. Mereka sedekahkan itu ini isinya li ta'ati, ya. Ini li ta'ati. Biar Ustadz apakan, Ustadz tandai dia seperti ini. Ini tambah satu lagi, li to'a, ini yang jadi kuncinya ini. Itu. Li ta'atillah. Jadi itu makanya sering-sering kita berdoa, biarpun pergi ke masjid, biarpun ke Makkah, biarpun bersedekah, biarpun mengunjungi keluarga, ajari diri dulu ya sepanjang jalan. Jadikan aku ikhlas karena Allah. Ikhlaskan aku ya Allah. Ya jadikan aku ikhlas, jadikan aku ikhlas. Gitu terus ya. Jadi waktu kita misalnya mau mengaji inilah, misalnya macam saya bikin Zoom, bikin virtual. Sebelumnya malam pun sudah saya ajari diri saya terus, ya benar ikhlas ini, ajari aku ikhlas, ajari aku ikhlas. Pergi sholat gitu juga, pergi haji gitu juga,
pergi mengunjungi orang gitu juga, pergi baralek begitu. Kemanapun pergi kita, ikhlaskan aku, jadikan aku menjadi hamba ikhlas. Nanti kalau nggak sia-sia dia, dibalas orang rupanya nggak baik. Baca cari lah. Ya, jadi di sini karena li taatillahi taala. Baru dikasihnya contoh. Contoh. Wa huwa Abu Bakr Siddiq wa ashabuhu. Dan dianya yang taatillahi taala itu adalah Abu Bakar Siddiq dan itu pula lah ashabuhu, sahabat-sahabatnya. Kalau bisa coba kalau kita sambung dan kami, coba sambung. Coba. Dan sahabatnya dan Wa ashabuhu wa ana. ya, kalau kami? Ya, kalau aku, kalau kami? nahnu. Ya, wa nahnu. Nahnu. Iya, wa nahnu. Dibaca nahnu itu karena dia kan marfu juga itu. Kan insya Allah kan itu. Tapi sebenarnya kalau berusahalah kita. Ya, berusahalah kita. Jangan nanti bersedekah bukan taat kepada Allah. Ya kalau bersedekah nggak taat kepada itu maka terlibatlah hadis. Keluarlah Rasulullah menjelaskan apa itu? Innamal a'malu binniyat. Keluarlah itu. Yang niat itu kan kita sama Allah yang tahu jadi innamal a'malu binniyat. Nah, ada sedikit cerita Abu Bakar ini kan waktu dia terima gaji, ini yang kita baca kisahnya ya. Waktu dia terima gaji jadi khalifah, sebenarnya dia pagi-pagi itu sudah dikokohkan menjadi khalifah pertama, dia pergi jualan pagi-pagi pula. Lalu kata Utsman kenapa engkau jualan pula pagi ini enggak ngurus umat? Ya makan anak istri saya kan ini juga katanya dagang ini gitu. Lalu iya pula ya kata Umar, bagaimana caranya? Sekarang kita buatlah berapa gajinya. Dibuatlah gajinya. Itu katanya besar kali, jangan itulah banyak kali nih katanya. Terus dengan sesuai waktu itu dikasihlah gaji. Rupanya istrinya setelah ada disisihkannya dari gajinya itu yang sedikit itu sedikit-sedikit supaya bisa membeli makanan yang enak. Satu saat pulang Abu Bakar dari kantor ya gitu istilahnya. Terus tanya, kok ada makanan mahal ini? Katanya kepada istrinya. Katanya, wah ini kan apa Tuan? Saya saya sisihkan gaji sedikit, ini baru bisa beli. Terus datang lagi dia, dikatakannya kepada tukang bayar gaji, kurangi lagi gaji saya, masih bisa disisihkan istri saya katanya. Coba. Ya, jadi ini kan kita membaca kisahnya itu. Tentu apakah benar, tapi saya rasa mungkin benar ya. Jadi itulah yang jelas. Ya, kita pun begitulah. Ya, mari berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.